Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 19219164. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi eh, belajar mengajar gerak. Nah, di mana dalam strategi belajar mengajar gerak ini, yang pertama mengenai pengaturan urutan materi belajar. Nah, dalam pengaturan urutan materi belajar ini terdapat tiga, di mana yang pertama menurut Ausubel menyarankan penggunaan interaksi aktif di mana antara guru dan siswa yang disebut dengan belajar verbal yang bermakna atau disingkat menjadi belajar bermakna, di mana guru menyajikan materi secara eksplisit dan terorganisir. Nah, siswa juga menerima serangkaian ide yang disajikan guru dengan cara yang efisien. Nah, yang kedua adalah advanced organizer, di mana untuk mengaktifkan skemata siswa atau eksistensi pemahaman dari siswa, di mana untuk mengetahui apa yang telah dikenal siswa tersebut dan untuk membantunya mengenal relevansi pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, advanced organizer ini memperkenalkan pengetahuan baru secara umum yang dapat digunakan siswa sebagai kerangka untuk memahami isi dari informasi tersebut secara rinci. Dan yang ketiga adalah discovery learning dari Brunner. Nah, di sini siswa menggunakan penalaran induktif untuk mendapatkan prinsip-prinsip ataupun contoh-contoh. Misalnya, guru menjelaskan kepada siswa tentang penemuan sinar lampu pijar ataupun kamera, bahkan juga CD, serta perbandingan antara invention dengan discovery. Misalnya listrik, nuklir, dan juga gravitasi. Kemudian, siswa menjabarkan sendiri apakah yang dimaksud dengan invention dan bagaimana perbedaannya dengan discovery. Nah, dalam belajar penemuan ini atau discovery learning ini, siswa menemukan konsep dasar atau prinsip-prinsip dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendemonstrasikan konsep tersebut. Yang kedua mengenai pengaturan waktu latihan dalam strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama adalah menyusun agenda harian. Di sini seorang guru lebih mudah menentukan kapan dia harus melakukan latihan terhadap muridnya dan juga kapan waktunya dia untuk bermain. Yang kedua adalah membuat target dari latihan. Di sini merupakan target ini merupakan salah satu strategi belajar yang tepat, di mana dapat memudahkan seorang guru ataupun murid tersebut untuk lebih fokus mendalami materi yang ia kuasainya. Yang ketiga adalah dapat menentukan waktu luang, di mana untuk atau cara mengatur waktu latihan efektif sampai lupa waktu tertentu akan membuat guru atau peserta didik mudah lelah bahkan stres. Di mana untuk menghindarinya itu kita harus bersantai sejenak dan sebagainya untuk menentukan waktu luang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memilih metode latihan yang sesuai, di mana guru bisa menentukan metode yang sesuai dengan dirinya sendiri ataupun juga dengan peserta didik. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah disiplin serta konsisten. Nah, disiplin dan konsisten ini merupakan strategi latihan yang tepat akan dari kunci keberhasilan untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi, di mana contohnya melakukan jadwal latihan sehari-hari
ataupun juga membuat target latihan dalam waktu seminggu. Apakah membuat jadwal latihan tersebut sudah efisien, ataupun juga dalam membuat agenda harian dalam seminggu itu membuat guru atau peserta didik itu baik. Apakah juga latihannya, target dari latihannya yang sudah dikerjakan itu tercapai atau tidak. Nah, yang ketiga adalah strategi dari belajar mengajar gerak ini terdapat pengaturan lingkungan belajar, di mana dalam pengaturan lingkungan belajar terdapat beberapa aspek. Yang pertama, tingkat perkembangan anak. Nah, di sini perlu disesuaikan dalam tingkat perkembangan anak, baik dalam hal kognitif, motorik, bahasa maupun juga psikososial. Yang kedua adalah stimulasi dari perkembangan anak, di mana harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk eksplorasi, penyidikan, interaksi sosial, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menghindari anak dari cedera. Nah, dalam lingkungan belajar dan bermain harus ditata sedemikian rupa agar meminimalisir dan menghindarkan anak dari cedera tersebut. Dan yang terakhir adalah kegiatan harus disesuaikan dan dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Nah, pembahasan yang terakhir adalah mengenai metode mengajar itu sendiri dalam strategi belajar mengajar gerak, di mana terdapat berbagai macam metode untuk guru dalam mengajar terhadap muridnya. Misalnya mencoba untuk metode ceramah. Nah, di mana metode ceramah ini, metode pembelajarannya itu disampaikan secara lisan kepada peserta didik. Nah, adapun agar peserta didik tidak mudah lemah ataupun juga bosan, maka yang harus dilakukan guru terhadap peserta didiknya adalah diselingi dengan candaan atau humor dalam setiap perkataan-perkataan tersebut, ataupun juga dilakukan dengan semangat, dengan penuh keceriaan, ataupun juga dapat memperhatikan gerak tubuh agar tidak berdiam diri saja di depan ataupun juga di meja guru tersebut. Nah, metode yang lainnya adalah metode diskusi, di mana di sini siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok. Nah, yang ketiga boleh juga menggunakan metode dari resitasi, di mana merupakan proses atau metode ini umpan balik yang diberikan guru kepada peserta didik dengan mewajibkan peserta didik ini membuat ringkasan materi yang telah disampaikan guru tersebut, di mana materinya bisa dengan metode ceramah, visual, ataupun video, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi, di mana metode ini merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Jadi lisan iya, gerakan iya, di mana untuk menerapkan metode ini dapat memberikan contoh melalui gerakan yang disertai dengan penjelasan secara lisan. Atau metode yang tidak membuat peserta didik jenuh, seperti metode karya wisata, di mana mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian juga ada metode dari eksperimen, di mana metode eksperimen ini membiarkan siswa atau peserta didik untuk menjalankan serangkaian proses ilmiah yang dapat menghasilkan sesuatu, di mana hasil sesuatu tersebut dianalisis dan diperoleh suatu kesimpulan. Nah, mungkin itulah
presentasi saya mengenai strategi belajar mengajar gerak. Mulai dari pengaturan urutan materi belajar, kemudian pengaturan waktu latihan, pengaturan lingkungan belajar, serta metode mengajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.